rasa nyeri, sakit, buat tarik napas nggak enak, nggak nyaman, apalagi dia habis kerja berat atau dia habis naik tangga terus kemudian turun naik lagi. Ini gejalanya mirip-mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga kiranya Anda semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia dan akhirat, dipanjangkan usia dan berkah dalam setiap bulan napas. Kemudian pada video kali ini saya ingin melanjutkan bagaimana kalau kemarin kita bahas masalah gejala jantung koroner, yaitu terjadinya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner yang ada di area jantung. Kemudian adalah cara mengatasi, mengobati jantung koroner. Nah, pertama, seperti yang sudah saya ulas, bila di sini pegal, ini bisa Anda lenturkan dengan seperti ini caranya. Ini pegal ini kan pertama, ini terus pegal ini ditelusur seperti ini aja untuk melenturkannya. Untuk pertamanya ini biasanya sangat sakit sekali gitu. Nah, bisa Anda juga petal dengan ice bag yang diganti dengan air hangat untuk dikompres-kompres seperti itu. Nah, terus ini seperti ini. Nah, ini sampai dia diginiin tersentuh tidak terasa. Terus kemudian pada waktu yang bersamaan, kalau Anda orang pecandu kopi, sehari misalnya 2-3 gelas kopi, kurangin ngopinya, karena kopi itu membuat jantung lebih keras bekerja, berdebar, cemas, gelisah, dan menjadi susah tidur. Nah, kemudian setelah sini di area ini kita rapikan, kemudian selanjutnya di area yang kedua yang adanya di atas siku, sisi dalam. Ini adalah area sisi kedua yang harus dipijat, karena kalau mereka yang memiliki gejala atau penyakit jantung koroner dari awal, di sini adalah yang paling pegel. Pertama kali pegel, baru tadi yang seperti yang sebut di sana itu kalau udah meningkat ininya, penyempitan pembuluh darahnya atau kekentalan darahnya semakin meningkat. Nah, ini kemudian di ini ya, ini seperti ini. Nah, gini, kendor-kendorin, ini lenturin ini. Atau kalau misalnya nggak ada waktu Anda, ini tadi tempel aja koyo, tapi mereknya jangan koyo yang pedes itu, tapi yang koyo yang ada sejak zaman dulu, Salon Pas atau dan sejenis itu. Nah, ini begini, ini sakit, ini pegal. Ini pun kita nggak aktivitas pun di sini pegal selalu gitu. Jadi bukan cuma napasnya aja ngos-ngosan, berjalan capek, gampang lelah, napas mendengus-dengus. Nah, ini pokoknya wilayah ini diginiin. Nah, terus kemudian Anda bisa juga tambahkan, nah di sini pijat sedikit sampai ke ujung, berakhirnya ke tempat yang tadi yang pertama. Tapi yang penting inilah wilayah ini. Nah, ini seperti ini, tuh. Nah, ini. Nah, ini pemijatan seperti ini berapa lama gitu? Ini bisa 4 menit atau 5 menit idealnya. Nah, kemudian Anda bisa menggunakan ini bisa dimasukkan ke air hangat, terus kemudian diperes, digunakan untuk ngompres begini sampai ke sisi atas. Nah, ini adalah wilayah yang kedua. Kemudian kita beralih ke area wilayah ketiga yang perlu distimulasi atau diterapi. Area ketiga ini dia di area bahu tapi depan ya, persis di sendinya. Ini adalah daerah yang pegal, tapi pegalnya tidak seperti yang area kedua tadi. Ini kadang-kadang aja pegal, muncul sewaktu-waktu, tapi pegalnya itu seperti kegetok atau terbentur sesuatu, dan selalunya ada di sini. Itu udah ada peningkatan, artinya penyempitan pembuluh darah koroner atau penyumbatannya itu terjadi sudah lebih banyak lagi area yang terkena tadi dampaknya. Nah, setelah ini cara pijatnya seperti ini.
ini, terus sampai kemari. Ini bekas tintanya jadi agak hitam, nggak apa-apa. Terus kemudian, nah ini seperti ini ya. Ini cara untuk melakukan relaksasi supaya Anda terhindar dari serangan jantung yang itu sebenarnya tidak harus terjadi. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian setelah begini ini nggak usah terlalu lama, sekitar 4 menit atau 5 menit. Kemudian sama kalau seperti ini. Nih. Ini gini. Nah, ini seperti itu. Kemudian area selanjutnya setelah itu adalah area keempat yang adanya di tulang rusuk, area ini. Jadi yang area yang keempat ini wilayah ini biasanya umumnya ya, yang mereka yang datang terapi ke saya ini sering rasa nyeri, sakit, buat tarik napas nggak enak, nggak nyaman, apalagi dia habis kerja berat atau dia habis naik tangga terus kemudian turun naik lagi. Ini gejalanya mirip-mirip masuk angin yang kedalon, maksudnya masuk angin yang sudah lama berhari-hari. Ini disentuh gini aja sakit. Kalau Anda ada gejala jantung koroner, ini pun diginiin sakit. Ini jadi kita pijat di area rusuk ini sampai ke wilayah ini ya, persis di area wilayah jantung ini. Jadi itu dipijat gini. Nah gini, itu untuk melonggarkan napas, menghilangkan sakit, nyeri seperti ini kayak begini. Nah seperti ini tekannya nggak harus kencang, tapi ini udah sakitnya luar biasa. Tapi setelah itu dia jadi longgar napasnya. Ada bapak-bapak usia udah 80 tahun, dia datang, ini bukan masuk angin Pak, Bapak ada jantung koroner. Terus kemudian disinilah yang saya betulkan, saya rapikan. Nah ini setelahnya dia mukanya nggak pucat, dia ngerasa napasnya lebih enak. Terus kemudian dia minta obatnya apa, herbalnya ya, nanti kita akan kasih tahu herbal yang dibutuhkan apa. Ini seperti ini nih, ini wilayah ini pun kalau perlu di nah gini. Nah seperti itu ya, diginiin ya, tetap sama Anda supaya dia lebih nyaman, lebih longgar. Nah press tekan ini sampai kemari gini. Nah ini terus sampai kemari, ulang-ulang. Airnya harus air hangat ya. Ini hanyalah tutorial untuk sebagai contoh, karena sakit jantung itu bukan hanya orang tua aja yang mengalaminya. Kalau mereka kakek neneknya punya gejala sakit jantung, hipertensi dan sebagainya, itu ada potensi keturunan pun walaupun masih muda ada seperti itu, akan kena seperti jantung koroner dan sebagainya. Kemudian ada wilayah kelima yang harus saya jelaskan, dan cara terapinya adalah sebagai berikut. Kemudian yang kelima adalah Anda harus melenturkan area ini yang biasanya kalau ditekan gini tuh rasanya tembus seperti ke dada. Itulah jantung koroner, dan ini rasanya selenit kayak ditusuk jarum atau seperti digigit serangga atau diantuk tawon, tapi selenitnya itu sekilas-sekilas. Kadang-kadang nggak di sini aja, di area sini pun bisa muncul gejalanya seperti itu, selenet gitu, kayak sesuatu ada yang menggigit, kita buka baju kita nggak ada apa-apanya. Itu masalah kayak gitu, itu timbulnya dari masalah jantung koroner atau pembuluh darah koroner. Nah ini caranya tetap kita harus lenturkan supaya pasien itu tadi atau orang yang mengalaminya ini dia napasnya lebih longgar. Kemudian kita tekan begini, ini area bukan di tulang ini ya, bukan di tulang centongan atau belikat, tapi ini sampingnya ya, pokoknya sejajar sini sampingnya tulang belakang ini. Nah kalau sudah kita beginikan, kita rapikan begini, tuh dia akan merasa lebih baik. Ini pokoknya di sini aja yang paling utama fokusnya. Nah kemudian selain cara seperti ini terapinya, kalau Anda adalah orang yang
takut dipasang ring, kemudian Anda aktivitasnya tinggi, Anda bisa konsumsi bahan-bahan sebagai berikut. Jika Anda menggunakan herbal, sebaiknya pergunakan, ini adalah tanaman daun binahong. Anda bisa menggunakan ini 5 lembar yang sudah usianya, jangan pucuknya. Kalau pucuknya itu manfaat obatnya masih rendah, sedangkan ini udah cukup 5 lembar. Kemudian Anda juga membutuhkan 5 lembar daun dewa. Fungsinya kurang lebih sama, namun manfaatnya lebih luas lagi jika menggunakan daun dewa. Nah, selain itu Anda juga bisa menggunakan tomat. Tomat itu baik untuk kesehatan jantung kita. Terus kemudian jika Anda memanfaatkan minyak ikan, ini adalah yang khusus omega 3 nya saja. Jangan pakai omega 3, omega 6, omega 9, itu nggak dibutuhkan. Yang 2 tadi, yang omega 6 nggak usah dipakai, omega 9 nggak usah dipakai. Yang terbaik adalah omega 3. Ini kapsul ya. Kemudian ini minumnya ya sehari 1 butir aja. Nah, kalau rebusan tadi, kalau misalnya Anda ingin memasak atau merebus 5 lembar daun binahong, terus kemudian 5 lembar daun dewa, kemudian Anda boleh tambahkan itu 1 butir tomat. Jadi boleh disiram dengan air panas saja atau dimasak setelah mendidih, buru-buru diangkat. Nah, itu saring airnya minum. Ini sangat dibutuhkan buat mereka yang mengalami masalah jantung, khususnya jantung koroner. Dan bisa juga untuk penyakit jantung yang lebih parah, tapi ini tidak terlalu banyak membantu. Dia bagus untuk mereka yang mengalami jantung koroner, penyempitan pembuluh darah, terus kemudian ada plak atau flek atau kerak di dalam pembuluh darah atau di dalam pembuluh darah di area jantung koronernya atau pembuluh darah koronernya. Jadi demikian, semoga video kali ini juga ada manfaatnya bagi Anda sekalian. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.